Sesuai schedule yang sudah kita launching, malam ini kita akan membahas tentang tips and trick pada AF, serta update on PVI dengan speakernya nanti ada Dr. Beni Hartono SPJP, dan juga ada topik yang kedua, yaitu asimptomatik WPW oleh Dr. Hermawan SPJP, dan langsung saja saya perkenalkan moderator kita pada malam hari ini, senior konsultan yang sudah tidak asing lagi, Profesor Dr. Yoga Yuniadi, SPJP Konsultan. Beliau adalah senior konsultan elektrofisiologi di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, di Rumah Sakit MMC, dan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Dan juga saat ini aktif bersepeda ya Prof ya. Kepada Prof, saya persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Dr. Farah. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sejawat sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan sejawat sekalian yang hadir ikut mendengarkan sesi webinar series dari INAHRS pada petang ini dalam keadaan sehat dan fit untuk sama-sama mengkaji, saya kira, dua topik penting pada kesempatan ini, yaitu atrial fibrilasi dan sindrom WPW. Kita beruntung bahwa ada dua pakar yang hari ini akan menyampaikan kedua materi ini, dan tentu saya sangat berharap bahwa para peserta, para pendengar bisa mengajukan pertanyaan seluas-luasnya pada saat sedang berlangsung pembicaraan. Juga bisa dilakukan pertanyaan. Silahkan diketik pertanyaan pada kolom chat di bawah, dan nanti kita akan ada sesi tanya jawab di akhir kedua pembicara itu selesai bicara. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, saya kira saya akan perkenalkan pembicara pertama, yaitu Dr. Beni Hartono SPJP Konsultan. Beliau adalah seorang elektrofisiologi senior, ya. Saat ini bekerja terutama di Rumah Sakit Jantung Bina Waluya. Ya. Saya kira tidak perlu saya perkenalkan terlalu jauh. Saya kira sudah banyak beliau ini malang melintang di dunia IP. Ya. Tentu kita akan sama-sama mendengarkan bagaimana tips, trik, tata laksana AF, dan nanti bagaimana AF-AF yang perlu sejawat sekalian rujuk ke pusat pelayanan aritmia yang lebih advance untuk tata laksana yang lebih definitif. Dr. Beni, silakan. Waktu 20 menit. Terima kasih, Prof. Saya share screen nih. Udah terlihat? Ya, sudah. Udah terlihat ya? Oke. Ya, sudah. Jawab sekalian, selamat malam. Terima kasih, Prof. Yoga. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan men-share mengenai AF tips and tricks, ya, sebenarnya bagaimana kita tata laksana AF, dan sedikit update mengenai isolasi pulmonary vein, ya. Ini yang akan saya bicarakan, bahwa impact dari AF, konsep dari treatment dari AF, ya, bagaimana kita memilih pasien untuk dilakukan ablasi dan strategi ablasi, terutama pada PVI, ya, pulmonary vein isolation, dan current advanced technology. Ya, sedikit saya bahas mengenai current advanced technology. Jadi kita tahu bahwa AF ini merupakan masalah yang sangat banyak, karena pada pasien-pasien dengan AF ini, selain dia menyebabkan major impact morbidity dan mortality, yaitu kematian, stroke, dan heart failure, ya, kita lihat kematian sampai 1,5 sampai 3,5, ya, dibandingkan yang tidak AF, stroke, ya, dan heart failure itu 20 sampai 30%. Tapi masalah yang sering kita hadapin di klinis juga masalah
quality of life dan hospitalisasi dari pasien AF. Ya, di mana sering di klinik kita lihat pasien AF dengan vascular dementia, yang dia suka lupa dan sebagainya, itu karena adanya microemboli, ya. Dan yang paling sering adalah dengan depresi, bahkan impaired quality of life, ya. Bahkan pasien-pasien dengan depresi ini bahkan ingin melakukan bunuh diri, ya. Jadi ini masalah yang cukup mengganggu kehidupan sehari-hari pada pasien-pasien dengan AF. Belum lagi terjadi peningkatan dari angka hospitalisasi, ya, di mana 10-40% hospitalisasi rate pada pasien-pasien AF. Jadi ini merupakan burden yang cukup besar pada pasien-pasien AF. Nah, dengan adanya masalah dari AF ini, bagaimana kita men-treat atau melakukan treatment yang baik pada pasien AF? Ya, ini ada konsep yang baru dari ISC 2020. Sebenarnya dia hanya mempermudah kita, ya, bagaimana sih kita melakukan treating, penanganan pada pasien AF, yaitu CC to ABC. Jadi gampang diingat, CC, apa itu C yang pertama, ya. C pertama adalah kita harus mengkonfirmasi diagnosis dari AF, ya. Konfirmasi diagnosis AF itu bisa dari EKG lead 12 lead atau rhythm strip yang melihatkan AF paten. Saya rasa sejauh sekalian kita tahu bagaimana paten EKG atau strip dari AF selama lebih dari 30 detik, ya. Banyak cara yang bisa kita lakukan, ya, mulai dari mungkin dari tekanan darah yang ada monitor AF-nya, smartwatch dan sebagainya, bahkan sampai dilakukan implantable cardiac monitor, ya, untuk mendeteksi AF, ya. Jadi pertama C adalah kita mengkonfirmasi diagnosis dari AF. Kedua adalah C yang kedua, characterize AF. Jadi kita melakukan karakterisasi dari AF-nya. Itu sebenarnya kita melakukan risk stratifikasi, ya. Apa aja risk stratifikasi dari pasien AF? Ada 4 S yang harus kita ingat. Pertama adalah kita melihat stroke risk. Stroke risk kita udah tahu dengan CHA2DS2-VASc score. Terus kita S kedua, symptom severity. Jadi beratnya gejala yang dirasakan pasien, ya. Ada EHRA symptom score, bisa kita menggunakan quality of life punya kuesioner dan sebagainya. Terus kita juga S yang ketiga ada severity of AF burden. Apakah dia itu paroxysmal, terus persisten, apakah dia spontaneous termination, berhenti sendiri dan sebagainya. Ini harus kita tentukan karena melakukan stratifikasi apakah pasien itu udah tahap lanjut atau masih tahap awal. S yang keempat adalah substrate severity, ya. Jadi substrate severity ini berhubungan dengan comorbidity atau komorbiditas yang ada pada pasien. Misalnya pasien ada hipertensi, diabetes, sleep apnea, obesitas dan sebagainya. Dan kita juga bisa melihat dengan atrial enlargement pada echo atau MRI, kita bisa lihat ada fibrosis pada left atrium atau right atriumnya. Ya, jadi setelah confirm AF kita melakukan risk stratifikasi yaitu 4S, ya, CC dan 2ABC. Jadi setelah kita melakukan konfirmasi, stratifikasi dan kita melakukan treatment dari AF yaitu ABC, yaitu pertama E anticoagulation atau avoid stroke, ini udah sering kita bicarakan pada webinar sebelumnya. B yaitu better symptom control, jadi bagaimana kita mengkontrol gejala dari pasien. C, bagaimana kita memanage comorbidity atau cardiovascular risk factor, ya. Dan tadi bisa dari lifestyle change dan sebagainya. Nah, pada malam ini saya akan fokus pada B, yaitu better symptom control, ya. Jadi kita harus meng-assess gejala dari pasien, apakah ada gangguan quality of life, dan harus kita maunya pasien apa, preference dari pasien, ya. Dan kita akan memilih treatment untuk better symptom control ini antara rate dan rhythm control, ya. Apakah kita optimize dari rate control ataukah kita pilih rhythm control pada pasien, meliputi kardioversi, memberikan obat anti aritmia ataupun kateter ablasi, ya. Jadi ABC yang B yang kita akan bicarakan malam ini, ya. Jadi kalau kita assess simptom pasien itu bervariasi, ya.
sebagian besar pasien AF itu asimptomatik, mungkin hampir 60% asimptomatik. Dan sekitar 30-40% itu simptomatik, mulai dari palpitasi, sesek, fatigue, ya, kadang-kadang merasa chest pain, atau dia intoleran terhadap aktivitas, ya, kadang sampai sinkop, tidak bisa tidur, dan sebagainya. Bisa yang hemodinamik stabil, bahkan masuk dengan hemodinamik unstable, ya, misalnya pada cardiogenic shock, ongoing myocardial ischemia. Nah, untuk menilainya sebagai dokter kita bisa menggunakan EHA score, ya. EHA score itu dari yang tidak ada gejala, itu kelas fungsional 1, atau 2 itu gejala ringan dibagi 2A dan 2B, di mana aktivitas sehari-hari sebenarnya tidak ada masalah, tapi kalau 2A mild itu dia tidak mengganggu juga. Namun kalau yang sudah moderate, aktivitas sehari-hari masih tidak bermasalah, tapi udah mengganggu pasien, ya, mengganggu pasien, kadang-kadang gangguan kecil, ya. Atau yang aktivitas sehari-hari udah terganggu, yaitu yang severe, atau yang tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari, atau disabling, ya, kelas 4, ya. Nah, untuk mengakses simptom dari pasien ini, ya, kita pertama kita lihat apakah simptomnya ada apa enggak. Kan tadi kita lihat bahwa sebagian besar pasien tidak ada simptom. Namun apakah benar simptomnya memang benar-benar absen? Kadang-kadang pada pasien-pasien yang persisten atau long lasting persisten, karena dia udah terbiasa dengan AF-nya, maka dia merasa tidak ada simptom. Namun kita bisa lakukan kardioversi pada pasien-pasien itu untuk mengevaluasi simptomnya. Setelah kardioversi, apakah pasien toleransi aktivitasnya apakah merasa nyaman? Dan dia merasa lebih enak. Oh, selama ini ternyata dengan AF tidak nyaman. Dengan kembali ke sinus rhythm, nah, dia akan merasa nyaman. Ya. Kalau simptomnya ada, apakah dia related terhadap AF ini? Ya, jadi benar-benar karena AF baru timbul simptom, ya. Kalau dia tidak jelas, ya itu tadi kita bisa lakukan kardioversi atau kita lakukan Holter, ya, Holter, dan kita lihat pada pasien-pasien paroksismal apakah waktu terjadi event, kan pasien bisa melakukan recording atau memencet tombol, ya, di mana pasien event itu apakah dengan AF apa enggak. Jadi kalau sesuai antara simptom dan gejala AF ini, ya, jadi timbulnya AF ini, maka memang itu yang disebut dengan AF relatif simptom, ya. Jadi kapan kita milih rhythm control, terutama pada pasien-pasien yang muda, first episode yang pertama kali, atau dia terjadi tachycardia mediated cardiomyopathy, atau terjadi LA yang masih normal, ya, terus juga rate control yang sulit tercapai. Nah, ini adalah faktor-faktor yang kenapa kita memilih rhythm control, yaitu pemberian AAD atau melakukan ablasi PVI. Nah, kita lihat pada trial dulu. Jadi ini membanding antara pasien yang dipilih rate control atau rhythm control, ya, waktu strategi awal ini dengan obat-obatan, obat rate control dan rhythm control dengan follow up 5 tahun, ya, kita tahu ini AFFIRM trials, ya. Dengan primary endpoint adalah mortalitas dalam 5 tahun, dan secondary endpoint adalah kematian, stroke, dan major bleeding atau cardiac arrest. Kalau kita lihat dari angkanya, ini tidak ada beda antara arm dari rhythm control dan rate control. Bahkan kita lihat pada rhythm control, primary endpoint-nya cenderung lebih tinggi, ya, dibandingkan dengan rate control, ya. Jadi tidak ada beda survival, terutama pada mortalitas, antara rate dan rhythm control. Namun secara akal sehat kita tahu bahwa dengan sinus rhythm itu harusnya akan lebih baik pasiennya karena mempunyai efek atrial kick, ya, pada atriumnya. Nah, ini adalah post hoc analisis dari AFFIRM trial. Jadi kita lihat ya, ini time dependent survival analysis. Dilihat pasien-pasien yang survive. Kenapa? Ya, ternyata dalam keadaan sinus dia survivalnya lebih baik. Tapi
pasien yang menggunakan warfarin atau dengan antikoagulan survivalnya lebih baik dibandingkan yang menggunakan AAD, anti aritmia ataupun digoxin. Ya, jadi benefit dari kita mencapai sinus rhythm pada AFIRM trial ini itu terhapus oleh toksisitas dari penggunaan anti aritmia jangka panjang. Sehingga timbul pemikiran bahwa bagaimana kita memaintain sinus rhythm seawal mungkin. Mungkin akan mempunyai benefit terhadap survival. Ya, kita tahu bahwa teori AF beget AF, semakin lama AF, maka AF akan progresif. Dan sinus beget sinus. Semakin lama kita menjaga sinus rhythmnya, maka akan lebih mempertahankan sinus lebih lama. Nah, ini trial terakhir tahun 2020 baru publish waktu ESC pada 2020 Agustus ya. Ini membandingkan early rhythm control terapi pada pasien dengan atrial fibrilasi. Jadi pasien dengan early diagnose dari atrial fibrilasi dilakukan randomisasi rhythm control atau usual care. Kita lihat pada yang rhythm control itu udah diberikan dari awal obat anti aritmia ya. Bahkan sebagian kecil sebesar 8% udah dilakukan AF ablation ya. Dan ini setelah 2 tahun masih banyak hampir 70% masih melakukan anti aritmia drug dibandingkan dengan usual care yang itu rate control ya. Jadi tidak diberikan obat-obat anti aritmia ini yang grafik yang warna abu-abu ya. Hasilnya gimana? Bahwa setelah 6 sampai 8 tahun randomisasi kita lihat ada perbedaan bahwa yang early rhythm control lebih baik hasilnya daripada usual care terhadap primary endpoint-nya adalah kematian karena kardiovaskular, stroke, dan hospitalisasi. Jadi dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa kita kalau melakukan kontrol rhythm yang lebih awal itu akan menurunkan resiko kardiovaskular outcome daripada kita biarkan dengan rate control ya. Ini studi yang paling baru. Nah, apa rhythm control yang sehingga pada guideline 2020 bahwa pasien-pasien yang dengan rhythm control itu direkomendasikan kelas 1A untuk mengurangi simptom dan meningkatkan quality of life ya. Rhythm control apa yang kita pilih ya? Apakah kita memilih anti aritmia, drugs, atau kita melakukan kateter ablasi? Ini ada trial yang cukup baru juga dipublish 2018 yaitu Cabana trial yang head to hand membandingkan antara anti aritmia drug dengan kateter ablasi di mana partisipasinya ada 2.200 peserta. Dan kita lihat primary endpoint dari studi ini terhadap kematian, disabling stroke, dan serious bleeding ya. Memang tidak ada beda kalau berdasarkan intention to treat analisis yang antara anti aritmia drug dengan catheter ablation. Namun pada studi ini terlihat ada crossing pasien dari ablation dari yang sebelumnya dilakukan anti aritmia drug, crossing sebanyak 27% ya ke ablasi karena dia tidak tahan dari obat-obat ablasi. Kalau kita lihat analisis per treatment, ya jadi kalau yang pasien yang dilakukan ablasi dan yang hanya drug, ternyata manfaat terhadap primary outcome itu bermakna dengan hazard ratio 0,67. Dan yang jelas terlihat bermakna dari tindakan ablasi dibandingkan dengan drugs adalah recurrence dari AF ya. Jadi pasien-pasien yang dilakukan ablasi itu lebih tahan lama ya, freedom of recurrence-nya lebih tinggi dibandingkan hanya diberikan obat-obat anti aritmia dengan risk reduction hampir 47%. Dan juga subanalisis daripada Cabana trial ini ya banyak dipublikasi mengenai quality of life, di mana quality of life juga dengan kateter ablasi ini lebih baik. Terus juga terhadap secondary outcome yaitu mortalitas dan kardiovaskular hospitalisasi ya, kita lihat bahwa kateter ablation ini lebih baik daripada drug terapi. Nah, ini studi lain yang lebih kecil ya. Jadi bagaimana CAF-TAF trial yang membandingkan ablasi dan medikasi juga ya. Jadi ini 155 pasien bahwa dengan ablasi ini quality of life yang dinilai dari FF
36 yaitu kuesioner untuk quality of life itu lebih terjadi peningkatan yang lebih baik dibandingkan hanya dengan obat-obatan ya. Dan juga secondary endpoint-nya burden dari AF-nya juga menurun ya. Kita lihat yang warna biru ini yang menurun dibandingkan dengan medical therapy. Jadi dengan adanya trial-trial itu kita lihat guideline dari 2020. Jadi kapan kita memilih pasien untuk ablasi? Pertama ya harus pasien dengan simptomatik. Nah, mengenai simptomatiknya tadi kita udah belajar bagaimana kita menilai simptom dari pasien itu ya. Dan yang menarik dari sini baik yang paroksismal persisten AF ataupun paroksismal atau persisten dengan reduced infection dengan tinggal 2 menit Dokter Benny. Oh ya. Kita yang penting itu consider patient choice ya, di mana kalau sebagai first line dia perform catheter ablation ya anti arrhythmia drug dulu baru perform catheter ablation itu kelas 1. Tapi kalau enggak ya kelas 2A ya. Kita bisa langsung catheter ablation tapi kelas 2A. Tapi yang menarik pada heart failure ya ini pada sisi Kessel AF ya dengan catheter ablation itu kelas 1 ya. Ya ini dan kalau kita lihat bahwa pada pasien-pasien dengan AF ya, makin lama AF, maka kalau kita biarkan, kita lihat bahwa substrate AF-nya akan makin meningkat dengan fibrosis, inflamasi, arteriomyopati, sehingga penanganan yang lebih lambat akan lebih sulit ya, di mana juga risk factor dan komorbiditasnya juga akan meningkat ya. Nah, ini mekanisme dari ablasi AF ya, sebenarnya cukup rumit ya. Kita lihat ada ganglioplexis, ada reentrant, ya, ada PV trigger ya. Dan kalau kita gabungkan semuanya, ini gambar yang cukup rumit. Jadi tidak simpel ablasi AF, tapi bisa dikerjakan ya. Nah, ini history dari ablasi ya, mulai dari PV ectopic, kemudian PV isolation ya. White antrum ya, di mana kita nggak hanya di pulmonary vein tapi lebih lebar di antrumnya, dan substrate ablation ya, di mana kita ablasi pada trigger, linear ablation, KV, autonomic ablation dan sebagainya. Ini teknik-teknik ablasi ya, ini skematik gambar ablasi ya. Nah, kita lihat trialnya dulu dibandingkan antara ini dari Arthur Verma pada STAR AF. Satu randomized trial yang membandingkan KV ya, complex fractionated ablation, PVI atau PVI tambah complex fractionated ablation. Ya, kita lihat bahwa gabungan PVI dengan complex fractionated electrogram ablation itu lebih superior dibandingkan hanya PVI dan KV ya. Dan kita lihat itu berlaku pada paroksismal maupun persisten. Di mana yang menjalani repeat prosedur juga lebih rendah pada yang PVI dengan KV ya. Nah, ini maka PVI KV lebih baik ini pada tahun 2010. Namun Dr. Verma ini melakukan lagi trial 2015 ya dengan STAR AF2 trial ya. Jadi dibandingkan antara PVI dengan KV dan PVI dengan lines, tapi perbandingan 1:4:4, jadi PVI-nya 1, ini 4 dan 4 ya. Dan hasilnya ternyata tidak ada beda ya. Kita lihat kurva Kaplan-Meier freedom from AF-nya ada PVI dengan KV atau PVI dengan lines ya, dengan lines. Jadi namun mereka juga bingung kenapa hasil ini tidak melihat kegunaan dari tambahan KV atau lines ya. Mungkin karena studi ini populasinya dengan persisten atau long lasting persisten, sehingga kombinasi dari ketiga ini mungkin perlu, atau randomisasi yang 1:4:4 ini sehingga kelompok PVI ini lebih sedikit ya, jadi tidak ada power untuk melihat bahwa ini lebih superior kalau dia hanya dilakukan sendiri. Jadi kalau kita lihat meta-analisis yang dilakukan PVI dengan non-PVI, ternyata yang dilakukan PVI itu lebih baik daripada yang tidak dilakukan PVI. Dan ini dengan AF yang long lasting atau persisten, mungkin kita harus melakukan dengan stepwise ya. Tapi step pertama tetap kita lakukan pulmonary vein isolation ya. Baru dengan step selanjutnya complex fractionation dan linear ablation
dan kita lakukan inducibility atau non-PV triggers ablation. Ya, ini hasilnya ternyata memang pada long lasting persisten meskipun dilakukan stepwise. Kalau untuk pertama kali mungkin single prosedur sukses antara ya 20 sampai ada yang 70%, tapi dengan multiple prosedur akan lebih baik. Dan ini guideline dari PVI, kalau kita lakukan EVI harus kita demonstrate bahwa ensign block, jadi udah silent ya. Ya itu yang penting ya. Kalau non PVI yang penting yang kelas 1 kalau ada typical flutter ya kita harus ablasi, dan yang paling penting bahwa line harus komplit ya. Yang lain-lain itu kelas 2. Lebih 3 menit. Ya oke. Ini makanya dari ESC ini rekomendasi kelas 1 ya tetap kita lakukan PVI ya. Dan ini sedikit aja bahwa dengan teknologi yang berkembang ya kita bisa melakukan ablasi dengan PVI yang lebih durable ya, karena 70% pasien dengan PVI 1 tahunnya itu terjadi rekoneksi. Maka dengan teknologi misalnya ablation protocol dan predictive lesion index, high power short duration, single shot device like cryo, laser atau multi electrode, atau dengan yang baru ini electroporation ya, pulse field ablation ya. Jadi ini trialnya mungkin saya nggak bahas karena waktunya ya. Jadi sebagai summary bahwa konsep dari manajemen dari AF itu ya kita gampang sekarang, CC to ABC ya. Catheter ablation sebagai option yang bisa dipilih pada pasien-pasien dengan simptomatik ya, dan dia cukup efektif untuk menjaga sinus rhythm dan meningkatkan quality of life. Pilihan tekniknya yaitu circumferential isolation dari PV ya, dan pasien dengan long persistent atau long standing bisa ditambahkan additional ablation ya, dan advanced teknologi akan membantu kita memaintain good durable hasil dari PVI ini. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih Dr. Beni untuk paparannya yang sangat menarik dan saya kira sangat jelas. Sebelum menginjak kepada pembicara yang kedua, saya kembali mengingatkan kepada para pendengar, para peserta, jika Anda ada pertanyaan silahkan langsung ditulis di kolom chat, dan nanti kita akan membahas pada 5-10 menit terakhir sebelum acara ditutup. Ya. Sampai saat ini saya belum melihat ada pertanyaan, silakan untuk dipertanyakan. Baik, berikutnya kita akan membahas problem yang tidak kalah menarik, yaitu tentang sindrom WPW. Apa itu sindrom WPW? Nanti akan disampaikan oleh Dr. Hermawan. Dr. Hermawan adalah juga seorang elektrofisiologis senior, ya, dan saat ini beliau adalah direktur, salah satu direktur di Rumah Sakit UI, ya, dan tentu masih aktif melakukan tindakan-tindakan elektrofisiologi selain di Rumah Sakit UI juga di Rumah Sakit Pertamina Pusat. Dr. Hermawan akan menyampaikan tentang asimptomatik WPW. Nah, ini sangat menarik karena seringkali barangkali kita tidak terlalu hero soal ini, padahal mungkin ada suatu potensi bahaya dari suatu asimptomatik WPW, dan ini akan dibahas secara tuntas oleh Dr. Hermawan. Dr. Hermawan, silakan. Baik, terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini saya mundurkan sebentar. Ya, perkenalkan saya membawakan presentasi saya tentang stratifikasi risiko kematian jantung mendadak pada pasien-pasien sindrom WPW yang asimptomatik. Sebenarnya saya ingin membicarakan tentang current status pada posisi mana kita sedang berada. Ini adalah outline yang ingin saya sampaikan.
menyangkut latar belakang, faktor risiko, dan penilaian evaluasi serta rangkuman. Sebagai pendahuluan, saya hanya ingin menyampaikan bahwa pemahaman kita tentang WPW sudah cukup luas dan dalam sejak pertama kali ditemukan oleh 3 klinisi pada tahun 1930, sekitar 90 tahun yang lalu ya, pada 11 pasien yang mengalami serangan tahikardi, di mana pada gambaran irama sinusnya ditemukan gambaran seperti bundle Brandsburg dengan PR interval yang memendek, yang nantinya kita kenal sebagai WPW. Ini adalah sejarah dalam perkembangannya, terminologi dan anatomi dan fisiologi dari WPW ini sendiri sudah berkembang di tata kelola yang sifatnya surgical dan berkembangnya kateter ablasi, dan bahkan sekarang menggunakan metode pemetaan yang lebih canggih atau lebih baru. Sebagai pemahaman kita bahwa manifestasi klinis pada pasien dengan WPW itu sangat variatif. Mungkin banyak kita temukan di klinik kita adalah dengan SVT ya. Jarang kita temukan pasien yang memang dengan kondisi yang lain seperti kematian jantung mendadak, sinkop, atau mungkin juga kita temukan pada secara kebetulan ya. Pasien mungkin kontrol, dia minta surat keterangan sehat karena ingin bekerja pada suatu tempat tertentu atau berisiko, kita temukan gambaran WPW. Dan di klinik kita juga terbanyak menemukan aritmia, clinical aritmia, mungkin dalam bentuk preeksitasi atau orthodromic EVRT maupun antidromic EVRT. Seperti kita ketahui, orthodromic EVRT memberikan gambaran neurokompleks tahikardia dengan gambaran tanpa, mungkin tidak kita temukan ada delta wave dengan gambaran retrograde V pada setelah QRS. Sedangkan antidromic EVRT pasti kita temukan adalah gambaran dengan tahikardi reguler dengan QRS sempit. Pemahaman kita tentang distribusi WPW itu sendiri sudah sedemikian luas. Sekitar 60% accessory pathway itu kita temukan pada sisi lateral kiri, 15% pada sisi kanan atau free wall. 25% kita temukan pada sisi septal. Namun kenyataannya bahwa aksesori pathway pada posisi septal ini ternyata berkontribusi besar terhadap risiko terjadinya aritmia malignan, sudden cardiac death, IV block, dan bahkan pada beberapa studi ditemukan adanya gagal jantung karena timbulnya disinkroni. Ya. Dan pemahaman kita tentang aksesori pathway sendiri juga sedemikian luas. Saya tidak ingin bahas yang sebelah kiri, namun kita harus pahami bahwa kita juga memiliki pemahaman tentang elektrofisiologi pathway-nya, di mana aksesori pathway memiliki arah propagasi yang bisa saja antegrade, retrograde, unidireksional, atau bidireksional. Dia memiliki kemampuan yang velocity yang sifatnya dekremental, ya, atau dia akan memperlambat atau lebih lambat dari sinus node-nya, atau dia bersifat non-dekremental. Risiko sudden cardiac death sebenarnya kita harus ketahui dulu natural history daripada WPW ini sendiri. Seperti kita ketahui, WPW ditemukan pada populasi umum pada kisaran 1-3 per 1000 individu. Dan pada lini turunan pertamanya itu sekitar 5,5. Dan kemudian apabila kita rangkum pada keseluruhan umur kurang dari 50 tahun, maka jumlahnya akan lebih rendah, sekitar 0,36 per 1000 populasi, per 1000 individu. 60% pasien dengan asimptomatik preeksitasi akan berkembang menjadi dewasa, dan sekitar 40%-nya itu akan menjadi individu yang sekitar di atas 30 tahun. Ini adalah kata kunci dari risiko sudden cardiac death pada seorang penderita asimptomatik WPW, yaitu adanya antegrade conduction melalui accessory pathway yang seharusnya menghilang pada 40% pasien pada 1 tahun pertama kehidupannya. Dan kemudian SVT mulai tidak terinduce, ya, menandakan bahwa hilangnya konduksi retrograde, dan kemudian berkembang pada usia anak dan dewasa, di mana pada usia anak itu akan menghilangnya preeksitasi sekitar 0,0 sampai 26%,
dan pada dewasa muda sekitar 13-30% dalam 5 tahun follow up. Kemudian akan timbul aritmia yang spontan, ya, sekitar 8-21%, dan terdokumentasi adanya atrial fibrilasi pada 15% dewasa dan anak setelah dilakukan follow up 10 tahun. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa antara antegrade conduction accessory pathway, usia anak dan dewasa muda, kemudian spontaneous arrhythmia, dan atrial fibrilasi itu merupakan patofisiologi utama sudden cardiac death pada penderita dengan asimptomatik WPW. Ini insidennya, walaupun pada awal-awal memang diketahui bahwa insiden fibrilasi ventricle pada asimptomatik WPW itu memang sangat kecil, ya, sangat kecil sekali, sehingga kadang-kadang kita tidak bisa kita lepas dari penilaian kita. Asumsi mekanisme terjadinya kematian sudden cardiac death dan VF pada WPW diduga karena stimulasi cepat ventricle oleh AF yang mengkonduksikan dengan cepat melalui accessory pathway, dan insidennya sekitar 0-0,6% per tahun. Ya. Kita ketahui bahwa walaupun dia asimptomatik, tetap memiliki risiko untuk terjadi sudden cardiac death, walaupun dia lebih rendah prevalensinya dibandingkan pada yang simptomatik. Ya, kalau kita lihat bahwa simptomatik sekitar 0,25% per tahun terjadi sudden death, tapi memang pada asimptomatik sekitar 0,1%. Dan yang mengkhawatirkannya adalah bahwa sudden cardiac death dan malignant arrhythmia ini bisa jadi merupakan mekanisme atau manifestasi pertama dari suatu asimptomatik WPW, terutama yang kurang lebih pada 53% pasien. Ini adalah perjalanan atau prognosis pasien dengan WPW. Dikatakan di sini bahwa pada pasien-pasien yang WPW yang menjalani ablasi, ternyata prognosis atau mortalitinya hampir mendekati sama dengan populasi pada umumnya. Sedangkan pasien-pasien WPW yang tidak diablasi itu memiliki angka risiko kematian atau mortalitas hampir 3 kali lipat dibandingkan yang menjalani ablasi. Pada pasien-pasien yang asimptomatik WPW dengan aborted sudden cardiac death, Timmerman dan kawan-kawan sudah memperlihatkan bahwa ini lebih banyak terjadi pada usia muda, mungkin di bawah 30 tahun, lebih banyak terjadi pada pria, ya, dan VF sebagai manifestasi pertamanya. Dan kemudian ternyata dalam kohortnya, dalam retrospektifnya, ditemukan episode AF sebelumnya. Dan ini terkait dengan stres, dan Timmerman dan kawan-kawan melanjutkannya pada pemeriksaan elektrofisiologi, didapatkan antegrograd IRT yang kurang dari 250, dan RR interval pada AF itu terpendek kurang lebih hampir di bawah, ada yang di bawah 200 milisecond. Jadi pasien asimptomatik WPW ini secara natural history dia akan tetap ada pola itu, dan 1 di antara 5-nya akan menjadi aritmia terkait dengan accessory pathway-nya. Aritmia yang paling sering muncul adalah EVRT, ya, belakangan munculnya dan diikuti oleh AF. Dan EVRT dan AF ini suatu yang seperti Prof. Yoga sampaikan tadi merupakan hal yang sangat menakutkan buat kita, ya, seperti itu. Kenapa kita perlu khawatir dengan asimptomatik WPW ini? Karena selama beberapa dekade ini kita hanya berpegangan pada gejala pasien yang datang ke poliklinik kita. Ya, jadi pasien-pasien asimptomatik sudah jelas ada aritminya, ada SVT-nya. Ya, kita bisa menggiring pasien ini ke meja ablasi. Ya, namun ternyata pada pasien-pasien yang asimptomatik WPW ini yang telah dilakukan resusitasi oleh suatu kejadian sudden cardiac death yang terresusitasi, didapatkan ternyata ventricle fibrilasi ini adalah kejadian sentinel tanpa diketahui atau tidak melihat ada gejala sebelumnya. Jadi pasien yang mungkin muncul dengan VF ini pada asimptomatik WPW itu sangat mudah terjadi. Lalu kita mau apakan pasien ini? Apakah kita tetap stratifikasi? Ini adalah faktor risiko yang saya sampaikan, laki-laki umur kurang dari 30 atau lebih dari 50, di mana beberapa peneliti Olszewski, Brambell, Perot menyatakan ada pola bimodal dalam
risiko sudden cardiac death, terutama pada usia dekade ketiga dan dekade kelima. Ya. Saya tidak mengulang, mungkin sesuai dengan Timmerman dan Montoya yang menyatakan bahwa laki-laki lebih mudah terjadi dan lebih sering terjadi arrhythmia event. Ya. Kemudian dari segi usia juga dikatakan di sini bahwa Van dan kawan-kawan bahwa pada usia muda ternyata gambaran ERP accessory pathway ERP dan SPERI selama AF itu lebih pendek dibandingkan pada mereka yang usianya di atas 50 tahun. Sehingga di sini disimpulkan bahwa walaupun kita lihat bahwa ternyata pasien sudah lewat usia di atas 30, 40, belum terjadi kejadian atau event, tapi kita harus khawatir ada pola bimodal kedua, peak kedua yang mungkin kita harus waspadai pada usia 50 tahun. Ya. Nah, patofisiologi struktural heart disease, terutama Epstein anomali, lokasi septal, namun klien kadang-kadang mengatakan lokasi septal tidak jadi masalah, tetapi kita harus waspadai aksesori pathway pada posteroseptal itu akan memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami VF. Ya. Elektrofisiologi properti pada aksesori pathway menjadi salah satu hal yang penting untuk dipelajari, di mana yang utama adalah konduksi aksesori pathway antegrade, ya. Entah dia hilang pada hilangnya preeksitasi, antegrade kurang dari 250 atau SPERI kurang dari 250 dan inducibility, ya. Apa yang diinduce itu adalah AVRT atau AF dengan waktu lebih dari 1 menit. Serta yang penting adalah adanya multiple accessory pathway. Itu yang kita cari pada elektrofisiologi property accessory pathway. Ini adalah gambaran umum, ya, seperti spontaneous. Baik, loss-nya accessory pathway mungkin bisa kita dapatkan pada saat dia secara spontan, pada saat exercise, atau mungkin di-induce pada saat ter-induce pada saat dilakukan pemeriksaan elektrofisiologi. Lalu bagaimana kita memutuskan apakah kita cukup dengan pemeriksaan non-invasif saja atau kita harus lakukan suatu studi invasif? Kalau kita pelajari secara umum bahwa pemeriksaan non-invasif adalah pemeriksaan yang paling mudah dan sering kita lakukan. Namun sekali lagi banyak data yang memperlihatkan bahwa angka sensitivitas dan spesifitas stratifikasi non-invasif itu tidak terlalu kuat karena disebabkan oleh rendahnya insiden sudden cardiac death. Ya. Seperti yang disampaikan oleh Sarma, Geta, dan kawan-kawan bahwa angka sensitivitasnya memang cukup baik tapi tidak terlalu spesifik sehingga diputuskan untuk sehingga dengan pemeriksaan invasif itu akan lebih memperkuat sensitivitas dan spesifitas faktor risiko sudden cardiac death pada pasien-pasien asimptomatik WPW. Ini ada beberapa penelitian yang disampaikan oleh banyak peneliti, Pak Pon, Santinelli, dan Brembiela, dan kemudian Sarubi yang menyatakan bahwa pasien-pasien yang asimptomatik, ya, dan pada usia anak dan dewasa muda, maka inducibility-nya dan stratifikasi risiko sudden cardiac death-nya terjadi pada IRP kurang dari 240 milisecond dan SPERI kurang dari 250 milisecond. Bahkan ini diperkuat oleh Papon dan kawan-kawan bahwa di pemeriksaan elektrofisiologi yang diperkuat dengan pemberian isuprel pun sekalipun juga makin mempertajam analisa kita bahwa kejadian aritmia pada pasien-pasien asimptomatik WPW itu terjadi pada usia yang lebih muda, accessory pathway yang multiple, ERP antegrade kurang dari 250 baik pada baseline, follow up maupun setelah pemberian isuprel. Ya. Ada sedikit pertanyaan dari Jasbrewski dan kawan-kawan bahwa apakah pasien-pasien dengan intermittent preeksitasi itu kita anggap sebagai low risk, ya? Ternyata tidak juga. Ternyata pada pemeriksaan elektrofisiologinya, walaupun kita lihat bahwa konduksi accessory pathway itu tampaknya jelek, tetapi sewaktu terjadinya atrial fibrilasi yang spontan atau terjadi atrial pacing, ternyata itu memberikan hantaran
rapid conduction yang sangat cepat hingga mencapai interval 200 sampai 240 milisecond. Sehingga tidak bisa disimpulkan bahwa kalau kita lihat pasien dengan accessory pathway yang intermittent, ini low risk itu tidak, jadi tidak bisa kita jadikan pegangan. Ya. Demikian juga kalau kita lakukan exercise test, ya. Kalau kita pada saat exercise test kita lihat adanya preeksitasi yang persisten, itu, ternyata 50%-nya itu ya memiliki kemampuan antegrade yang sangat cepat, ya, terutama pada saat terjadinya atrial fibrilasi. Kemudian parameter lain yang perlu diperhatikan juga adalah kemampuan untuk menginduksi aritmia. Walaupun kita ketahui bahwa pada pasien-pasien yang asimptomatik, ya, inducibility dari aritmia itu semakin tahun itu akan semakin berkurang, ya. Ya. Tetapi kemampuan induksi aritmia itu, inducibility-nya memberikan risiko yang tetap lebih tinggi untuk terjadinya sudden cardiac death. Kita lihat di sini bahwa inducibility dari aritmi itu semakin sedikit, namun tetap risiko sudden cardiac death atau even aritmia itu tetap lebih tinggi dibandingkan dengan yang non-inducibility. Bagaimana dengan multiple accessory pathway? Nah, ini sangat sulit kalau tanpa dilakukan EP study. Ya, karena itu pada EP study kita tidak hanya melakukan elektrofisiologi, tapi kita juga harus mencari accessory pathway lain yang mungkin yang ada. Ya. Kateter ablasi cukup efektif dalam menata laksana aritmia yang terkait accessory pathway dengan success rate sekitar 90%, dengan komplikasi sekitar 5%. Jadi teman-teman ya mungkin GP atau dewan kardiolog yang mungkin ada pasien dengan asimptomatik WPW bisa memberikan motivasi kepada pasien untuk dilakukan EP study. Waktu ini adalah 3 menit. Ya, Prof, sedikit lagi. Jadi ada workup dan evaluasi, kita perlu tekankan pada pasien-pasien yang asimptomatik ini, kita harus lihat apakah pada saat exercise atau pada saat halter atau pada saat EKG resting, apakah terjadi perubahan pola atau loss preeksitasi, ya. Kalau dia tidak hilang, ya, berarti kita lakukan atau kita lanjutkan dengan pemeriksaan elektrofisiologi, dan disitulah kita tentukan apakah ada faktor-faktor risiko tinggi atau tidak ada faktor-faktor risiko tinggi. Kalau kita temukan faktor-faktor risiko tinggi seperti yang saya sampaikan tadi, ada accessory pathway IRP kurang dari 250, SPERI atau SPTCL kurang dari 250, maka kita lakukan ablasi. Ini saya ingin rangkum sedikit bahwa ada sedikit perbedaan pandang antara guideline ACC AHA tahun 2015 dengan guideline ESC, di mana kalau guideline ACC AHA 2015 masih meletakkan stratifikasi risiko secara non-invasif sebagai salah satu rekomendasi utamanya, ya, sangat bermanfaat. Sementara kalau kita lihat bahwa ESC tidak lagi meletakkan stratifikasi risiko secara non-invasif ini sebagai salah satu syarat utama atau rekomendasi. Bahkan diletakkan pada rekomendasi kelas 2B. Ya. Jadi pada pasien-pasien yang non-invasif, asimptomatik WPW, mereka tidak lagi terlalu menekankan pemeriksaan non-invasif, walaupun sebenarnya data ini kita perlukan. Namun kedua kubu, baik ESC maupun AHA, sepakat bahwa pasien-pasien yang asimptomatik itu should be atau harus direkomendasikan untuk dilakukannya pemeriksaan elektrofisiologi atau invasive EP study. Ya. Karena mereka tahu bahwa walaupun dengan risiko kecil atau tidak low risk, tetap pasien memiliki risiko untuk terjadi kematian jantung mendadak. Dan sepakat juga pada kedua kubu, baik ESC maupun AHA, bahwa pasien-pasien yang sudah terbukti high risk pada pemeriksaan elektrofisiologi, ya, harus dilakukan ablasi. Even dia pasien-pasien ini asimptomatik. Ya. Ini risk assessment-nya, ya, mudah-mudahan bisa kita lihat bahwa pandangan ESC terhadap pasien asimptomatik WPW ini memang cukup agresif. Ini adalah rangkuman yang ingin saya sampaikan bahwa kalau kita meletakkan stratifikasi risiko terhadap high risk atau low risk, kita hanya berpegang pada
gejala klinis, fisiologi, dan usia dan jenis kelamin. Tetapi sekali lagi, elektrofisiologi, pemeriksaan elektrofisiologi bisa memberikan kita data untuk menentukan apakah pasien ini high risk atau tidak high risk. Jadi tidak ada istilahnya kalau kita lihat pasien elektrofisiologi properti, pasien ini high risk atau low risk, tapi kita harus pastikan bahwa pasien ini berisiko tinggi atau tidak berisiko tinggi untuk terjadi kematian jantung mendadak. Inducibility IVRT atau AF sangat penting untuk kita telusur karena ini menjadi patofisiologi kematian jantung mendadak karena PF. Kemudian multiple accessory pathway dan kateter ablasi menjadi pilihan yang mungkin diperlukan pada populasi risiko tinggi atau mereka yang memiliki pekerjaan risiko tinggi. Jadi di sini akan menjawab pertanyaan faktor risiko, bagaimana kita menilai faktor risiko kematian jantung mendadak pada pasien-pasien dengan WPW yang asimptomatik. Demikian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Hermawan. Saya kira mendengar apa yang disampaikan oleh Dr. Hermawan ini jadi agak ngeri-ngeri sedap ya dengan asimptomatik WPW ya. Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Saya kira cukup menarik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para peserta. Saya akan memulai dengan pertanyaan pertama untuk Dr. Beni. Dr. Beni, bisa tampil? Ya, kelihatan di sini. Ya. Oh ya, oke. Baik, Dr. Beni. Ini ada pertanyaan AF yang seperti apa yang kira-kira tingkat keberhasilan ablasinya tinggi? Oke. Tentu dalam kalau kita lihat dari studi-studi AF yang masih awal ya, yang paroksismal ya, paroksismal terus juga dengan LA diameter yang tidak besar ya, biasanya kurang dari 45 atau 50 ya, kalau lakinya bisa juga kurang dari 42 ya. Jadi terus juga kalau kita lihat apa pas waktu klinikal dulu ya, jadi paroksismal LA-nya masih kecil ya, masih usia muda ya, terus tidak ada faktor resiko yang lain ya. Faktor resiko yang lain yang sekarang pada ESC itu digambarkan dari hipertensi, diabetes ya, terus CKD, PPOK ya, sama renal dysfunction ya udah ya. Jadi konsumsi alkohol, merokok juga itu faktor resiko itu harus di-manage ya. Jadi tanpa faktor resiko yang membuat dia lebih gampang recurrence yang bisa kita manage, nah itu yang memberikan prognosis yang lebih baik untuk dilakukan ablasi. Jadi yang substrat burden-nya kecil ya, Dr. Betul, Beni? betul. Baik. Ada satu lagi saya kira pertanyaan, ada dua lagi tapi saya indikan dulu satu. Dari Dr. Nizar, pada AF dengan heart failure, di mana indikasi atau rekomendasinya kelas 1 untuk ablasi, tetapi andai kata semua ruang jantung sudah dilated, sudah membesar, apakah pilihannya memang tetap AF ablasi sebagaimana rekomendasi kelas 1 pada guideline ataukah CRT dengan AV junction ablation? Ya oke. Wah ini menarik sekali ini pertanyaannya. Mungkin kita sering hadapi juga ya. Mungkin kadang kita menghadapi pasien seperti itu ya. Jadi latar belakang dari ditingkatkannya rekomendasi pada AF dengan heart failure ini terutama dari studi Castle AF ya. Castle AF itu membandingkan pasien-pasien dengan heart failure dengan reduced ejection fraction kurang dari 40% yang dilakukan ablasi, ternyata memberikan hasil yang cukup baik ya. Namun kita juga harus melihat bahwa apakah AF ini yang menyebabkan heart failure-nya ya. Jadi
Nah, memang gampang-gampang susah. Saya masih ingat saya pernah ada satu pasien ya, jadi dia itu AF ya, dia awalnya paroksismal, terus agak persisten ya, dia dalam beberapa bulan, dia yang sebelumnya bisa main tenis, setelah 3-4 bulan, dia aktivitas sehari-hari aja udah tidak bisa. Dan EKG-nya kadang-kadang AF rapid, kebanyakan malah AF rapid ya. Jadi AF rapid, dia udah pernah dikateterisasi, wah normal semuanya, ya sampai bingung mau diapain. Akhirnya saya bilang, wah ini karena waktu itu jantungnya udah membesar ya, LV dilatasi ya, LA-nya juga dilatasi masih, tapi ya masih moderate 40. Ya akhirnya saya ablasi pasien itu, yang EF-nya sebelumnya 30, dia naik dan terjadi reverse remodeling, jadi dilatasi jantungnya mengecil dan hampir normal sekarang. Jadi sekarang pasiennya happy, bisa melakukan aktivitas seperti biasa dan dia cukup happy. Dan recurrence rate-nya sampai sekarang ya dia masih kadang-kadang timbul AF tapi saya kasih obat aja ya, kalau dia timbul baru saya kasih obat, tapi jarang sekali. Nah, jadi kita harus melihat temporal relation waktu di AF sehingga terjadi heart failure. Kalau ya udah semakin lama ya, maksudnya di AF tuh lama, udah bertahun-tahun sehingga semua udah dilatasi, ya tentu kita mengharapkan reverse remodeling itu akan semakin sulit ya. Dan apakah pasien ini bisa dikontrol nggak rate-nya? Kalau dia bisa dikontrol, ya kita kontrol rate-nya aja, ya, dengan rhythm control. Ya kalau dia sudah lama, tapi kalau dia baru memang kita lihat temporal relation dari AF-nya menyebabkan heart failure, ya itu pilihan pertama untuk ablasi. Tapi kalau dia udah lama, dia sehingga jantungnya besar, rate-nya nggak bisa dikontrol, juga punya faktor resiko untuk recurrence yang banyak, LA-nya sudah besar, ya tentu kita bisa pilihkan untuk karena rate yang nggak bisa AV junction ablation dengan dipasang CRT. Gitu. Itu pendapat saya dan berdasarkan guideline. Prof mungkin mute, Prof. Maaf, sorry. Baik, terima kasih Dokter Beni. Saya kira cukup jelas apa yang disampaikan Dokter Beni ya terkait dengan kasus spesifik seperti tadi. Kita beralih dulu ke Dokter Hermawan. Juga ada beberapa pertanyaan nih untuk Dokter Hermawan. Pertama, obat yang tepat pada pasien WPW dengan AF. Apa itu Dokter Hermawan? Silakan. Wah, baik. Terima kasih Prof atas pertanyaannya nih. Ini pertanyaan memang sangat sulit ya. Karena kita tahu kalau pada kondisi gawat darurat atau rapid response, langkah satu-satunya yang kita lakukan adalah cardioversion tentunya. Ya. Jadi kita perlu lakukan itu untuk apalagi dengan kondisi hemodinamik yang tidak stabil. Ya. Kedua yang mungkin kita lakukan ya mungkin dengan terapi setelah convert atau mungkin kembali ke irama sinus ya mungkin kita harus lakukan ablasi. Ya. Apakah lakukan ablasi pada WPW sekaligus AF-nya? Saya memang belum membaca data ini, tetapi yang utama memang yang menjadi sumber dari aritmi atau yang kita khawatirkan adalah bahwa konversi AF menjadi VF tentunya. Dan ini yang mungkin menjadi dasar untuk kita approach untuk melakukan ablasi. Mungkin itu jawaban dari saya untuk sementara. Terima kasih. Jadi kardioversi merupakan pilihan. Bagaimana dengan amiodaron, Dokter Hermawan? Amiodaron sesuai dengan guideline yang saya sampaikan ini memang menjadi harmful, Prof. Ya. Jadi seperti yang dicatatkan di dalam guideline ini ya, pemberian amiodaron itu harmful untuk pre-excitasi AF. Itu kelas 3, Prof. Ya. Jadi kita tidak boleh memberikan amiodaron pada pasien AF dengan PF. Seperti yang bagaimana dengan obat-obat yang menghambat AV node seperti beta blocker, digoxin, adenosin misalnya? Baik, Prof. Jadi obat-obatan yang berfungsi untuk menekan AV node umumnya pada kondisi AF rapid itu menjadi harmful sifatnya. Ya, karena semakin kita tekan AV node-nya,
maka rapid conduction melalui accessory pathway akan semakin cepat ya. Jadi akan kita dapatkan VF yang dengan cepat juga. Demikian. Satu lagi, apakah dapat disimpulkan dari presentasi Dr. Hermawan tadi bahwa semua pasien WPW asimptomatik harus dilakukan EP study? Demikian Prof. Jadi sesuai dengan guideline ya, yang terutama yang dikeluarkan oleh ESC, meletakkan indikasi EP study sebagai indikasi kelas 2A, di mana rekomendasi sangat diberikan terutama pada pasien-pasien dengan high risk, umpamanya dia mungkin seorang atlet atau seorang pilot dan sebagainya, maka rekomendasi yang diberikan adalah rekomendasi kelas 2A. Dan apabila pada saat EP study kita temukan adanya high risk factor, high risk profile pada EP study, umpamanya dia dengan ERT accessory pathway kurang dari 250, maka indikasi kelas 1 untuk dilakukannya ablasi. Jadi memang ini sangat kalau saya lihat ESG ini sangat agresif dalam menata kelola pasien-pasien dengan asimptomatik WPW ini. Demikian, Prof. Bahkan dikatakan IPS pun kalau perlu dilakukan dengan isoprenalin untuk lebih memperkuat faktor risiko, untuk memperkuat stratifikasi risikonya, terutama pada pasien-pasien yang hobi atau pekerjaannya atau yang okupasionalnya bersifat risiko tinggi. Demikian. Barangkali seringkali kita temukan begini, pasien datang ke kardiolog, seorang muda, dia dalam proses mencari kerja, betul, Prof. Dan dia tidak pernah berhasil diterima kerja karena didapatkan WPW ya, gambaran delta wave ya. Padahal pasiennya tidak ada gejala sama sekali. Bahkan pada treadmill intermittent delta wave-nya, walaupun tadi Dr. Hermawan sudah membahas intermittent tidak berarti low risk ya. Low risk, betul, Prof. Nah, apakah yang seperti ini bagaimana? Apakah harus diablasi atau karena terutama perusahaan asing ya, mereka tidak mau terima itu pasien dengan WPW. Bagaimana? Baik, Prof. Jadi pada pasien yang asimptomatik itu memang stratifikasi risiko secara non-invasif itu tidak terlalu spesifik. Dia memang memiliki angka sensitivitas yang cukup baik, tapi tidak terlalu spesifik. Pada pasien-pasien tertentu yang kita lihat memang tingkat pekerjaannya dia sangat berisiko, rentan, memang sudah kedua guideline sudah menggariskan indikasi kelas 2A untuk stratifikasi secara intensif. Bahkan pada pasien-pasien yang pada orang-orang yang risiko pekerjaannya tinggi, bahkan pada saat treadmill testnya pun bisa hilang atau loss delta wave-nya, tetap disarankan untuk dilakukannya elektrofisiologi, Prof. Dengan indikasi kelas 2A. Baik, terima kasih Dr. Hermawan. Saya akan pilihkan satu pertanyaan lagi untuk Dr. Beni. Dr. Beni, ini ada pertanyaan seorang perempuan 75 tahun dengan AF. Dia sudah diberikan flecainide. Mungkin dapat dari luar kali ya flecainide. Iya, flecainide dari luar ya. Nah, tapi masih simptomatik. Nah, dengan pertimbangan umur sekian, apa yang harus dilakukan? Silakan. Oke, ya menarik sekali ini dari Dr. Andi ya. Jadi pasien perempuan lagi 75 tahun sudah diberikan obat tapi masih simptomatik ya. Simptomatiknya itu ya kita harus lihat apakah simptomatiknya itu dikarenakan terjadinya rapid AF atau dia hanya simptomatik karena debarannya. Dan simptomatiknya itu kalau kita lihat umur 75 ya pasti dia sebenarnya sudah
apakah masih aktif apa enggak ya? Tentu kita harus lihat. Kalau pasien yang sudah 75, terus kita lihat dia frail, dia lemah, dia sudah tidak melakukan apa-apa aktivitas, ya mungkin pada pasien ini saya sih konservatif aja ya. Kita bisa memberikan obat-obatan lain ya untuk mengontrol rate atau ditambahkan obat anti aritmia jangka panjang. Tentu juga harus mengontrol faktor resiko karena pada penanganan pasien AF ini sekarang multidimensi ya. Jadi kalau dia ada masalah ginjal ya kita konsultasikan nefrologis, psikologis ya kita konsulkan ke dokter psikologis dan ya jadi multidimensi. Nah, namun kalau pasien masih aktif dan dia merasa dia masih melakukan pekerjaan, dia masih mengurus usaha ya, dan dia setelah kita berikan obat anti aritmia, meskipun chance untuk successful ablation dan rekarensinya lebih tinggi, masih bisa kita coba. Memang trial-trial banyak dilakukan pada pasien-pasien umur kurang dari 70 tahun, tapi tidak menutup kemungkinan pada pasien-pasien simptomatik, pasiennya masih aktif dengan fail obat anti aritmia, kita masih bisa lakukan ablasi. Ya tentu dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa kita harus inform konsen ke pasien, resikonya, terus recurrency-nya dan sebagainya. Kalau pasien juga setuju ya kita lakukan ablasi, Prof. Usia paling tua berapa yang pernah diablasi terbit? Saya sih pernah 70-an sih pernah, saya lupa 70 berapa, tapi nggak pernah sampai 75 sih kayaknya nggak sih belum pernah, Prof. Ya, ya sebetulnya sih tidak ada suatu batasan ya terhadap umur ya. Jadi sepanjang secara klinis masih memungkinkan. Baik, terima kasih Dokter Beni. Saya ajukan satu pertanyaan terakhir untuk Dokter Hermawan. Yap. Ini menarik, ada wanita hamil trimester 1 dengan WPW. Nah, cuma tidak dijelaskan dia simptomatik atau asimptomatik. Katakanlah simptomatik. Simptomatik. Dan ya, dan dia EVRT terus-terusan misalnya gitu. Gitu. Apakah akan diablasi? Apakah bagaimana modalitas 3 dimensi? Sebagaimana yang kita tahu misalnya EBET itu punya Insight System untuk 3 dimensi tanpa X-ray. Apakah memungkinkan atau bagaimana? Silakan. Baik, Prof. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Memang pada pasien-pasien yang indikasi jelas seperti EVRT yang terus-menerus ya atau insesan dan sebagainya, tentunya ini menjadi indikasi untuk dilakukan ablasi atau terminasi. Tapi memang kita ketahui bahwa trimester pertama itu merupakan trimester dengan risiko tinggi karena pada saat trimester pertama itu proses organogenesis pada organ-organ janin itu sedang berproses. Nah, tentunya ini kalau memang kita perlukan suatu indikasi, betul kata Prof tadi bahwa kita bisa menggunakan modalitas 3D yang memang sangat aman atau fluoroskopi yang tanpa fluoroskopi tentunya. Dan ini juga sangat baik ya kita usulkan karena memang tidak hanya pada pasien-pasien yang EVRT saja atau yang pada pasien-pasien VT yang dengan aritmia yang berulang pun bisa kita lakukan ablasi dengan tentunya dengan 3D ya 3D mapping ini sangat membantu sekali untuk menata laksana pasien-pasien yang mungkin terkontraindikasi atau caution dalam tanda kutip terhadap radiologi atau dengan radiasi. Demikian Prof. Mungkin pendapat dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dokter Beni dan Dokter Hermawan atas paparan dan diskusinya yang menarik. Sekiranya saya akan tutup dengan beberapa simpulan. Tadi kita sudah diperkenalkan dengan suatu cara baru di dalam tata laksana AF, CC to ABC, ya. Silakan diingat-ingat lagi apa itu tadi yang disampaikan Dokter Beni, ya. Tetapi selain modalitas yang canggih untuk melihat AF, jangan lupa ada istilah menari, meraba nadi sendiri, ya. Meraba nadi sendiri kalau ada skip beat, ada hilang-hilang.
itu juga tentu sebagai seorang dokter, apalagi para GP, itu adalah modalitas dasar yang harus dimiliki dan harus dipertajam. Ya. Saya kira ablasi menjadi bisa lebih early dilakukan, tadi Dr. Beni sudah sampaikan, dengan hasil yang lebih baik. Jangan lupa kalau makin lama AF makin sulit di tata laksana, sementara kalau kita bisa mengkonvert ke sinus lebih awal, baik dengan ablasi maupun dengan cara lain, juga akan mempertahankan sinus. Tadi Dr. Beni secara jelas menyampaikan AF begets AF, sinus rhythm begets sinus rhythm. Oke, lalu saya kira jangan menganggap enteng asimptomatik WPW, ya. Dr. Hermawan sudah sampaikan, bahkan pada yang intermittent delta wave-nya pun bisa jadi terdapat konduksi yang cukup cepat ketika AF terjadi, dan itu sudah dibuktikan pada penelitian di mana Sperry-nya jadi shortest RR interval during AF-nya itu bisa menjadi kurang dari 250 ya Dr. Hermawan ya. 250 Prof. Ya. Baik, saya kira itu pesan-pesan penting yang hari ini bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang banyak dari dua paparan para ahli ini. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Beni dan Dr. Hermawan. Saya kembalikan ke Dr. Farah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Prof. Yoga, kepada Dr. Beni Hartono, dan juga Dr. Hermawan atas ilmu yang sangat bermanfaat pada malam hari ini. Untuk webinar minggu depan, dapat dilihat on screen masing-masing. Dan akan selalu kita update di sosial media INAHRS. Untuk itu, kita selalu mengingatkan kepada seluruh peserta webinar seri INAHRS 2020 agar selalu mengikuti sosial media kita. Dan untuk link akan selalu kita update setiap minggunya dan juga akan kita kirim ke email masing-masing peserta yang sudah registrasi. Baik, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas segala partisipasinya. Sampai bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat malam, Prof. Salam, Prof. Terima kasih, dokter. Terima kasih.